Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Kembali kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 yang telah dipilih dari Mazmur 78 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam semalam yang lampau, di mana kami boleh beristirahat, dan Tuhan kembali membangunkan kami pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Mengawali aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengar dan merenungkannya. Kuasailah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, agar firman-Mu itu boleh kami pahami, boleh kami renungkan, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sesungguhnya telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 78 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini saya beri judul Sendengkanlah telingamu. Sendengkanlah telingamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kata sendengkanlah telingamu adalah sebuah kata ajakan untuk bersedia mengarahkan pendengaran ke arah suara yang akan masuk ke telinga. Tujuannya adalah agar suara yang akan kita dengar begitu jelas. Mazmur 78 ini adalah mazmur yang ditulis oleh Asaf, yang adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Mazmur 78 ini ayat 1 sampai ayat yang keempat adalah sebuah ajakan atau seruan Asaf kepada umat perjanjian atau umat Israel untuk mendengar dan merespons secara
pantas terhadap wahyu Allah yang akan disampaikan oleh Asaf. Asaf ingin menyampaikan amsal atau nasihat agar umat pada saat itu belajar pada masa lalu. Umat diajak agar mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dialami oleh nenek moyang mereka, dan mereka juga telah alami, dan bagaimana juga nenek moyang mereka meresponnya dengan memuji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, belajar dari firman Allah ini, kita diingatkan agar kita juga mengarahkan pendengaran kepada pengajaran firman Tuhan. Kita mau diajar, dinasihati oleh para pemberita firman Tuhan. Kita diajak untuk merenung kembali perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah kepada nenek moyang kita. Bahkan kita merenung kembali perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang telah kita alami dan akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya merenungkan perbuatan Tuhan, tetapi bagaimana kita memuji-muji dan memuliakan Allah di sepanjang hidup kita. Kita juga diajak untuk menyampaikan kepada anak cucu kita akan segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Secara khusus, kita sampaikan kepada anak cucu kita akan karya penyelamatan yang telah dilakukan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita menyendengkan telinga kita atau mengarahkan pendengaran kita untuk merespon dengan baik firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, agar kita selalu berada pada jalan yang benar dan yang dikehendaki oleh Allah. Beritakanlah firman Tuhan turun-temurun, agar dari generasi ke generasi terus tahu perbuatan baik Allah dan perbuatan ajaib yang telah dilakukan kepada kita. Dan biarlah mereka juga atau anak cucu kita terus menaruh pengharapan hanya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Mampukanlah kami ya Allah Roh Kudus untuk menjadikannya sebagai suluh dan pedoman di dalam menepaki hidup karunia-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mau terus dinasihati oleh firman-Mu, dan mampukan setiap kami juga untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada dalam surga, sebentar lagi kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Penyertaan, tuntunan Tuhan, petunjuk dari Tuhan kami harapkan, agar segala sesuatu yang akan kami lakukan, akan kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan,
buat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami mengangkatnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat anak-anak kami, baik dalam pekerjaan, di dalam mencari pekerjaan, di dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka. Kuatkan, sehatkan, kuatkan iman percaya mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami, baik yang lanjut usia maupun yang masih sehat. Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Kuatkan iman percaya mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan campur tangan. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan. Tuhan hiburkan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, peperangan, di mana saja mereka berada. Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Engkau beri hikmat bijaksana kepada mereka, agar mereka boleh memerintah bangsa dan negara kami di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat segala rencana dan kerinduan kami. Kami mohon Tuhan campur tangan. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah doa permohonan kami, harapan kami, ungkapan syukur kami, dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan menerima kami, mengampuni kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.